Om Swastiastu. Selamat pagi untuk Bapak Iketut Sunarujaya SEMSI dan selamat pagi juga kepada rekan-rekan semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Barang menyampaikan materi dengan judul maksud dan tujuan pelaporan dan meningkatkan ketepatan waktu laporan audit internal. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dari saya sendiri, nama saya Niluh Putu Elvi Punika Aksari, nomor absen 4. Kenalkan, nama saya Nikadek Yuli Widiartini, nomor absen 18. Nah, pada pembahasan kita kali ini ada 5 submateri. Yang pertama ada maksud, tujuan, dan friksi dalam penulisan laporan. Yang kedua ada proses untuk meningkatkan ketepatan waktu laporan audit internal. Yang ketiga ada prosedur pelaporan sesuai dengan standar for practice of internal auditing. Yang keempat ada tips dan strategi yang efektif dalam penulisan laporan. Dan yang terakhir ada unsur-unsur laporan audit internal yang baik. Jadi materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya itu ada maksud dan tujuan pelaporan friksi dalam penulisan laporan. Nah, jadi laporan dari bagian audit internal merupakan suatu alat komunikasi yang di dalamnya terdapat tujuan yang dimulai dari penugasan, luas pemeriksaan, batas yang dibuat, dan juga saran atau rekomendasi kepada pimpinan perusahaan. Nah, jadi fungsi dari laporan audit itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah mengkomunikasikan. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan laporan tersebut. Yang kedua itu adalah menjelaskan, bagaimana kita menjelaskan. Yang ketiga itu ada mempengaruhi. Dan selanjutnya itu ada tujuan dari laporan audit. Itu sebagai berikut. Yang pertama, laporan audit adalah merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan. Yang kedua, itu ada penyajian temuan-temuan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Yang ketiga, itu ada sebagai dasar untuk kemudian diambil tindakan oleh manajemen terhadap penyimpangan yang terjadi. Dalam proses pelaporan ini ada beberapa alasan. Yang pertama itu ada penulisan ulang supervise. Yang kedua itu ada pelaporan di bawah tekanan. Yang ketiga itu ada terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk penulisan laporan. Yang keempat itu ada draft yang buruk. Yang kelima itu ada kemampuan menulis yang lemah. Yang keenam itu ada perbedaan opini antara audit dan supervisor. Yang ketujuh adalah penulisan laporan dilakukan jauh dari lokasi audit. Yang kedelapan itu adalah kurang minat klien. Di sini ada proses untuk meningkatkan ketepatan waktu laporan audit internal. Ada beberapa, di antaranya yaitu yang pertama itu ada menahan mempresentasikan seluruh temuan sampai saat dilakukan rapat akhir. Yang kedua itu ada memberikan klien jangka waktu yang wajar untuk memberikan komentarnya. Yang ketiga itu ada menulis draft laporan di kantor berdasarkan kertas kerja audit. Yang keempat itu ada mengakomodasi komentar-komentar klien di dalam laporan. Yang kelima itu ada memperbaiki draft laporan melalui 2 atau 3 tingkatan. Yang keenam yaitu menelaah laporan. Yang terakhir yaitu telaah akhir oleh Direktur Audit Internal. Pelaporan sesuai standar for practice of internal auditing. Jadi langsung aja, yang pertama itu ada komunikasi result atau komunikasi hasil audit. Jadi di mana auditor internal hendaknya mengkomunikasikan hasil-hasil penugasan secepat mungkin. Yang kedua itu ada kriteria for communication atau kriteria untuk melakukan komunikasi, di mana komunikasi ini hendaknya mencangkup sasaran dan lingkungan atau lingkup serta juga kesimpulan, rekomendasi atau rencana tindakan yang berlaku. Dan selanjutnya itu ada
quality of communication atau kualitas komunikasi. Jadi di mana komunikasi sebaiknya akurat, objektif, jelas, singkat, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu. Dan selanjutnya itu ada engagement, disclosure of non-compliance with the start atau pengungkapan penugasan atas ketidakpatuhan terhadap standar. Alasan-alasan ketidakpatuhan dan dampak terjadinya tidak patuhan pada penugasan. Selanjutnya itu ada disseminating result atau penyebarluasan hasil. Jadi di mana audit internal hendaknya mendistribusikan hasil penugasan kepada pihak-pihak yang tepat. Untuk selanjutnya di sini ada tips untuk penulisan laporan audit. Jadi di sini ada beberapa tips. Yang pertama yaitu ada perlahan-lahan. Di mana pikirkan sebelum Anda menulis, tulislah apa yang ingin Anda tulis. Yang kedua itu ada menulislah untuk pembaca Anda yang paling terinformasi. Yang ketiga itu ada jika suatu hal tampaknya jika begitu jelas bagi Anda ketika Anda menulisnya, lakukanlah penulisan ulang sampai hal tersebut jelas. Yang keempat itu ada tunjukkan penulisan Anda kepada para pendengar. Yang kelima itu ada gunakanlah manual gaya penulisan yang baik dan sering-seringlah menjadikannya sebagai referensi. Yang keenam itu adalah cobalah untuk menulis dan mengeditnya di pagi hari ketika pikiran Anda masih lebih relatif jernih. Yang ketujuh itu ada ketika melakukan pengeditan, telaah setiap dokumen yang paling sedikit 3 kali. Yang kedelapan itu ada percayalah pada pertimbangan Anda walaupun menyakitkan. Yang kesembilan itu ada jelaskan mengapa Anda membuat pengubahan pada laporan. Nah, untuk yang terakhir itu ada tetap lakukan usaha Anda yang terbaik. Sekian dan terima kasih. Materi yang selanjutnya yaitu strategi yang efektif dalam penulisan pelaporan. Jadi secara substantif ada 8 strategi yang efektif dalam penulisan pelaporan. Yang pertama yaitu penulisan singkatan secara penuh sebaiknya dilakukan ketika singkatan tersebut dalam sebuah laporan. Jika terdapat banyak singkatan, gunakan lampiran untuk semuanya. Yang kedua, rekomendasi hendaknya secara seksama menguraikan prosedur yang akan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, yaitu rekomendasi hendaknya menyelesaikan masalah pada dasarnya, bukan hanya masalah-masalah yang ada di permukaan atau gejala-gejalanya saja. Yang keempat, rekomendasi hendaknya diberikan pada segmen organisasi klien yang memiliki wewenang untuk mengimplementasikannya. Yang kelima, ada respon-respon klien atas temuan sebaiknya dimasukkan dalam laporan. Yang keenam, sebuah temuan audit sebaiknya menggambarkan hanya satu situasi saja. Yang ketujuh, bahasa yang digunakan sebaiknya objektif dan tidak menghakimi. Dan yang terakhir yaitu gunakan kamus yang telah diperbarui. Nah, lanjut saja ke materi unsur-unsur laporan internal yang baik. Laporan audit internal yang baik hendaknya terdiri atas 4 bagian berikut. Yang pertama, ada tujuan yang isinya yaitu sifat, objektif, dan lingkupnya. Yang kedua, ada gambaran umum yang isinya biasanya tentang fungsi-fungsi klien, ukuran dan anggaran dari organisasi klien, volume yang diproduksi, perubahan-perubahan terakhir pada operasi, struktur pelaporan, hingga perubahan-perubahan pada manajemen klien. Yang ketiga yaitu isi, yang biasanya berisi tentang pekerjaan audit yang dilaksanakan dan hasil dari pekerjaan audit tersebut. Dan yang keempat yaitu ada temuan dari rekomendasi yang seperti berisi kriteria, kondisi, penyebab, dampak hingga rekomendasinya. Tapi bukan cuma 4 unsur itu saja loh yang ada dalam laporan audit internal. Jadi ada unsur lain dalam laporan audit internal. Yang pertama yaitu laporan-laporan pendek. Laporan ini dibatasi hanya sepanjang 5 halaman, dalam beberapa kejadian bahkan hanya 1 hingga 2 halaman. Materinya telah ringkas, biasanya menjadi 1 paragraf untuk setiap pertemuan audit. Yang kedua, laporan yang lebih cepat
salah satu metode yang lain untuk memperoleh waktu yang minimum adalah dengan menerbitkan laporan audit melalui penggunaan komputer dalam mengirimkan status terkini atas temuan kepada klien dan supervisor. Pengeditan dan klarifikasi oleh supervisor akan diberikan melalui komputer pada staf auditor. Begitu pula pertanyaan-pertanyaan untuk fakta-fakta dan presentasi dapat dimasukkan langsung ke dalam komputer oleh klien. Jadi temuan-temuan audit yang ada akan secara konsisten terus berada dalam tahap penyempurnaan sehingga nantinya pada akhir pekerjaan lapangan, rapat akhir hanyalah sekedar formalitas saja. Sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok 10. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih. Akhir kata kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.